A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Menuntut ilmu kepada Pedrosa, tak pernah jemu meski sikapnya biasa. Jika kamu lalai dari dosa, maka hatimu akan tersiksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini memang disebutkan dalam sebuah kaidah, linsanu mahallul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi memang kita ini terdesain dalam wujud yang mudah sekali, yang namanya poho kalau bahasa Indonesia bilang, lali orang Jawa bilang, forget kalau kata orang seberang bilang, yaitu lupa. Dan itu adalah wajar ketika suatu kali kita lupa dengan pelajaran kita, lupa dengan teman kita, lupa dengan apa yang harus dilakukan. Dan yang satu lagi selain lupa, dia itu berdosa atau tempatnya salah. Jadi kalau sekali-kali kita berbuat salah, itu manusiawi. Karena memang manusia itu didesain itu. Itulah dua hal yang membedakan antara manusia dengan malaikat, manusia dengan makhluk lain. Sehingga disinilah bentuk anugerah Allah yang begitu besar. Kita dikasih akal yang berbeda dengan makhluk yang lain, sehingga kita disebut dengan makhluk yang paling sempurna. Ada nafsunya, ada akalnya, ada instingnya, begitu sempurna. Dan oleh karenanya, teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita berbuat salah, maka kita perlu yang namanya bertobat. Kita perlu yang namanya introspeksi diri. Jangan sampai kesalahan itu membuat kita menjadi jumawa, menjadi tidak percaya diri, menjadi keder, atau istilahnya tidak lagi mau melakukan hal-hal yang lain. Sudah merasa adalah pendosa, adalah yang tidak bisa dirubah. Itu adalah sesuatu yang disukai oleh setan. Karena setan itu selalu membisikin dari kanan, dari kiri. Setiap orang yang mendosa, udah kamu berdosa, ngapain sih tobat? Udah lanjutin aja. Nah itu tuh. Kalau setan seneng banget ngegembos-gembosin dari kanan, dari kiri, supaya kita itu semakin dekat dengan tempat dia. Di mana? Ya neraka. Karena sudah jelas setan laknatullah Allah tempatkan di neraka. Dan mereka memang di dunia ini pengen cari teman-teman supaya lebih banyak yang menemani mereka di neraka. Nauzubillahi min dzalik. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berdosa, kita berbuat salah, pasti rasanya beda. Tidak ada yang namanya penyesalan di awal. Yang namanya penyesalan selalu di akhir. Kayak contohnya kalau misalkan lihat para koruptor di negeri ini. Apakah mereka ingat ketika mengkorupsi uang rakyat? Apakah mereka memikirkan bagaimana nanti di akhirnya? Saya rasa tidak. Yang mereka pikirkan adalah kebahagiaan, kesenangan ketika korupsi, uang dapat banyak. Ketika berzina, nikmatnya sesaat. Ketika melakukan kemaksiatan, hanya pada saat bermaksiat saja nikmatnya. Tapi ujungnya di akhir nanti dia akan tersiksa. Dia akan menyesal. Sekali lagi, gak ada penyesalan di awal. Kalau di awal itu namanya pendaftaran. Kalau kata anak-anak muda, penyesalan selalu di akhir. Kenapa dulu saya berbuat begini? Kenapa dulu begitu? Kenapa dulu tidak begini? Itulah penyesalan. Oleh karenanya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita hati ini menjadi semakin tersiksa ketika kita terlena dengan sesuatu yang hanya sesaat. Misalkan malam mingguan, kayak kemarin tahun baru, ya ramai memang ramai, memang menyenangkan. Tapi
ketika kemaksiatan yang dilakukan, pasti ada rasa di hati kita, ketidaknyamanan. Contohnya kalau misalkan kita nikung teman, kayak Valentino Rossi ditikung para saingannya. Kalau dia bangga menikung, dia jadi juara. Lah kita kalau nikung teman, ya jadi istri kita, pasti setiap ketemu dia hati nggak nyaman, hati nggak tenang. Seperti itulah, sebagaimana para koruptor kita pasti nggak tenang. Apalagi KPK datang, udah pasti dagdikdugder. Nah, itu juga yang kita rasakan. Pasti penyesalan itu tidak pernah datang di depan. Kalau di depan itu adalah anugerah jika kita sudah bisa menyesal di awal. Makanya kita perlu yang namanya minta pertolongan kepada Allah agar bisikan setan dari kanan, dari kiri bisa kita tameng. Dan kita kelak ketika berjumpa dengan Allah, kita bahagia, bukan menyesal. Jangan sampai kita termasuk hamba-hamba Allah yang di dunia merasa banyak pahalanya. Sholat, sedekah, zakat, ibadah haji, dan seterusnya. Tapi ketika di akhirat, dia menjadi orang yang muflis, yang bangkrut. Karena apa? Karena dosa-dosanya, kemaksiatan yang dilakukan. Maksiat kepada Allah, maksiat kepada hamba-hambanya. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan di tahun 2024 ini, di tahun baru ini, Allah menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa melakukan kebaikan, dan tentu tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Barakallahu fikum. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.